Halo teman-teman semua, saya akan mempresentasikan review jurnal energi terbarukan saya tentang bioetanol yang berjudul Production of Bioethanol from Seaweed Glaciaria Verrucosa and Eczema cottoni by Simultan Saccharification and Fermentation Method, yang berarti produksi bioetanol dari rumput laut Glaciaria verrucosa dan Eczema cottoni dengan metode sakkarifikasi simultan fermentasi. Oke, kita masuk ke dalam pendahuluannya. Produksi dan konsumsi minyak di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami grafik yang berbanding terbalik. Seperti teman-teman lihat pada grafik bahwa dari tahun ke tahun produksi dari minyak Indonesia ini semakin menurun. Ini dikarenakan sumbernya itu berasal dari energi yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan konsumsi minyak itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi pula. Oleh karena itu, telah dilakukan banyak penelitian untuk mencari solusi dari masalah ini. Tanaman yang dapat dikonversi menjadi bioetanol yaitu seperti jagung, singkong, tebu, dan lainnya. Namun, ini merupakan biomasa komoditi dari daratan yang ketika kita gunakan dapat bersaing dengan pangan. Oleh karena itu, telah dilakukan banyak penelitian untuk mencari sumber bahan energi yang dapat diperbaharui dengan memanfaatkan biomasa lain seperti dari laut, yaitu rumput laut. Kita tahu sendiri bahwa wilayah Indonesia ini sebagian besarnya itu perairannya itu lebih besar daripada daratan, sehingga kita dapat memanfaatkan rumput laut sebagai bahan baku energi terbarukan. Kedua rumput laut ini memiliki kandungan selulosa sekitar 30-35%. Nah, untuk mengubah selulosanya ini menjadi glukosa dibutuhkan enzim selulolitik, yaitu salah satunya Clostridium acetobutylicum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai konversi rumput laut G. verrucosa dan E. cottoni untuk produksi bioetanol dengan sakkarifikasi dan fermentasi simultan untuk menentukan kondisi optimum proses fermentasi menggunakan bakteri Clostridium acetobutylicum dan untuk menghasilkan bioetanol dari rumput laut G. verrucosa dan E. cottoni berdasarkan kondisi optimum fermentasi. Kita masuk ke dalam metode. Yang pertama adalah preparasi sampel. Rumput laut dipotong-potong lalu dijemur, lalu digiling dan diayak menghasilkan serbuk halus atau disebut dengan substrat. Substratnya itu dilanjutkan dengan pretreatment. Pretreatment substratnya itu direndam dengan NaOH 4% selama 24 jam, menghasilkan residu. Nah, residu ini diputihkan dengan H2O2 3%, dicuci dengan air suling, lalu menghasilkan sampel. Sampel dicuci dengan air suling hingga pH netral, dikeringkan dalam oven 105 derajat Celcius. Uji air lignin dan hemiselulosa dengan menggunakan metode Chesson dan Association of Official Analysis Chemist. Yang berikut adalah metode pengaktifkan kultur Clostridium acetobutylicum. Kultur diinokulasi dalam media potato dextrose agar lalu diinkubator selama 4 hari dengan suhu 30 derajat Celcius lalu menghasilkan biakan. Biakan kemudian disimpan pada kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius. Pembuatan dilanjutkan dengan pembuatan inokulum Clostridium acetobutylicum. Nah, kultur yang telah diaktifkan tadi ditambahkan ke dalam media inokulum steril yang terdiri dari ekstrak tauge, ekstrak lagi glukosa, dan KH2PO4 pada labu 150 ml. Lalu diinkubasi selama 48 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan hidrolisis substrat oleh Clostridium acetobutylicum. Nah, pada metode kali ini digunakan adalah metode sakkarifikasi simultan fermentasi yang menggabungkan proses hidrolisis dan fermentasi menjadi serentak. Di sini substrat diautoklav dan diinokulasi dengan miselium dari bakteri Clostridium acetobutylicum, lalu diinkubator selama 14 hari dengan pH 5,0 dengan suhu 30 derajat dengan kecepatan 150 rpm. Nah,
proses fermentasinya. Selama itu proses fermentasinya juga berlangsung. Nah, dalam waktu 2 sampai 72 jam diambil untuk dianalisis kadar gulanya itu dengan UV-Vis dan metode Nelson-Samogyi. Lalu dilanjutkan dengan distilasi dan dehidrasi bioetanol yang telah diproduksi. Jadi destilasi menggunakan destilasi fraksinasi, kemudian fraksi dikeringkan dengan zeolit, lalu diuji dengan pikometer dan kromatografi gas. Analisis kadar bioetanol dengan gas kromatografi. Kandungan bioetanol dari sampel dihitung dengan kurva hubungan antara rasio puncak bioetanol standar dan area puncak pentana sebagai standar internal A1/A2. Kita masuk ke dalam hasil dan diskusi. Oke teman-teman, hasil yang pertama adalah penentuan berat rumput laut kering. Nah, tabel ini merupakan tabel hasil selulosa dari kedua rumput laut setelah pretreatment. Di sini kita lihat bahwa pretreatment sangat membantu dalam proses ini, di mana ketika berat bersih dari siwetnya itu rumput lautnya itu berat awalnya 12.000, ketika dilakukan pretreatment, dikeringkan ditambah dengan digiling, ini berat selulosanya yang itu didapatnya itu sebanyak 900, kurang lebih 900 dan 600 gram. Nah, di sini 933 dan 648 gram. Nah, dan yield dari selulosa ini didapatkan sebanyak 7,7 dan 5,4%. Oke teman-teman, lalu untuk hasil berikutnya adalah penentuan air, selulosa, dan lignin rumput laut. Pada tabel kita lihat bahwa dari komposisinya itu paling banyak itu selulosa, komposisi dari selulosa itu sebanyak 59,1 dan 48,9%. Sedangkan kandungan air dan ligninnya itu cukup rendah, dengan airnya itu sekitaran 21,9 dan ligninnya itu 3,3%. Oke, berikutnya pengaruh waktu fermentasi pada indeks bias dan presentasi bioetanol dari produk bioetanol dari rumput laut, Glyceria verrucosa dan Eczema catonis yang difermentasi pada pH 6,5. Di sini kita lihat tabelnya. Di sini dimaksudkan dalam tabel ini ketika waktunya itu 2 sampai 14 hari, presentasi dari bioetanol itu ya kita lihat dari waktu dan presentasi bioetanolnya, kita lihat bahwa ketika pada hari ke-12 merupakan waktu maksimum dari konversi glukosa menjadi bioetanol, dari glukosa menjadi etanol, yaitu sebanyak 3,0 dan 3,9%. Ketika masuk ke hari 14, maka presentasi bioetanolnya itu menurun. Ini dikarenakan kemungkinan hasil dari bioetanolnya itu telah diubah menjadi hasil samping lainnya seperti asam asetat dan lainnya. Oke, yang berikutnya pengaruh pH pada indeks bias dan presentasi bioetanol dari produk bioetanol dari Glyceria verrucosa dan Eczema catonis selulosa rumput laut difermentasi selama 10 hari. Di sini kita lihat bahwa pH yang paling bagus adalah pH 6,0 dibandingkan dengan pH lainnya. Ketika pH 5,5 sampai 6,0 itu hasil bioetanol itu cukup tinggi, sekitar 6,6 hingga 7,2. Oke, kita lihat sedangkan pada pH 6,5 presentasi dari bioetanolnya itu sudah menurun kembali.
Berikutnya adalah kromatogram sampel bioetanol sebelum pemurnian distilasi dengan analisis kromatografi gas. Di sini kita lihat bahwa terdapat banyak puncak. Nah, setelah dianalisa bahwa ternyata puncak ini merupakan puncak pengotor, sehingga perlu pemurnian lagi pada hasil bioetanol tersebut. Nah, ketika setelah hasil bioetanol telah dimurnikan dengan proses destilasi, maka puncak-puncak pengotornya itu telah hilang, dan di sini tertinggal hanya puncak dari standar pentana. Oke, berikutnya kita lihat area puncak dan nilai rasio puncak etanol standar dan sampel dari analisis kromatografi gas. Nah, dari standarnya dipakai 20-100%. Dengan kita bandingkan dengan sampelnya, hasil rasionya ini kita masukkan ke dalam grafik hubungan antara konsentrasi etanol standar dengan nilai rasionya. Baik, kita di sini kita menggunakan standarnya itu pentana untuk menghindari kesalahan untuk menjadi standar untuk sebagai faktor koreksi untuk meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi selama analisis. Oke, kita lihat bahwa hubungan antara konsentrasi etanol standar dengan nilai rasionya di sini, kita lihat bahwa persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan 0,150X dikurang 2,241. Nah, di sini dari persamaan ini nilai rasio sampelnya itu 12.000,2215 akan memberikan konten bioetanol yang diperoleh adalah sebanyak 96,4%. Jadi ini sangat tinggi dan spektakuler untuk kajian rumput laut sebagai bioetanol. Lalu berikutnya adalah kesimpulan. Rumput laut dari Glyceria verrucosa dan Eczema cattoni dapat dikonversi menjadi bioetanol yang memiliki kadar 5,7% dan 6,1% masing-masing setelah 10 hari fermentasi. Kondisi optimal untuk proses fermentasi selulosa rumput laut Glyceria verrucosa dan Eczema cattoni menggunakan Clostridium acetobutylicum untuk menghasilkan bioetanol adalah 10 hari. Waktu inkubasi dilakukan pada pH 6,0 menghasilkan kadar bioetanol masing-masing 7,7% dan 7,2%. Ketika rumput laut Glyceria verrucosa digunakan, nilai konversi adalah 3,3 gram atau 3,3% bioetanol yang memiliki kemurnian 96,4% setelah multilevel atau proses penyulingan dari setiap kilogram selulosa. Baik, itulah hasil review jurnal saya tentang bioetanol dari rumput laut. Sekian dan terima kasih.